Halo Kula, bersama Mbak E di sini. Hari ini Mbak E mau ngajakin kalian ke sebuah kawasan bersejarah yang ada di Banjarmasin, yaitu Pot Tatas atau Benteng Tatas. Kawasan ini berada di sekitaran Masjid Sabilal Muhtadin dan sekalian mau ngajakin kalian berkeliling melihat aktivitas warga di hutan kota Banjarmasin. Bagi para pengendara roda 2 wajib untuk menggunakan helm aktif dan bagi pengendara roda 4. Keadaan mabuk. 4. Dilarang menggunakan HP saat berkendara. 5. Tidak boleh berkendara melebihi batas kecepatan yang sudah ditentukan. 6. Jaga jarak aman. Halo Kula, bersama Mbak E di sini. Hari ini Mbak E mau ngajakin kalian ke sebuah kawasan bersejarah yang ada di Banjarmasin, yaitu Pot Tatas atau Benteng Tatas. Namun sebelumnya Mbak E mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, Mbak E ini seorang kreator di Google di bidang penulisan artikel yang mana bernama Jelajah Kalimantan, dan alamat websitenya adalah www.jejakjelajahkalimantan.com. Dan artikel ini juga memuat tentang berita seputar Kalimantan, baik itu sejarah, informasi, tempat, dan wisata. Mari kita langsung saja menuju tempat yang dituju, yaitu Pot Tatas di Sabilal Muhtadin. Jadi sebelum ke sini Mbak itu sudah riset terlebih dahulu dan ternyata Sabilal Muhtadin ini memiliki sejarah sebelum pembangunannya. Jadi dulunya tempat ini tuh adalah sebuah benteng pertahanan bersenjata miliknya Hindia Belanda. Jadi buat yang tidak tahu, pada zaman dahulu tuh Indonesia sebelum merdeka, Banjarmasin ini melalui sebuah 3 fase, yaitu yang pertama adalah fase kerajaan, yang kedua adalah fase penjajahan Hindia Belanda, dan di fase ini kerajaan atau Kesultanan Banjar itu dihapus oleh penjajah atau Belanda. Kemudian di fase ketiga yaitu revolusi kemerdekaan, yaitu perlawanan terhadap penjajah yang disebut Perang Banjar, yang sering kita dengar nama pahlawannya itu Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah. Sambil jalan, mari kita baca sejarah kawasan ini terlebih dahulu. Jadi, kawasan ini sebelum menjadi kawasan pertahanan Belanda, sebelumnya kawasan ini menjadi bagian wilayah tradisional Kerajaan Banjarmasin dan kemudian beralih ke pemilikan akibat imbas dari ditandatanganinya kontrak atau perjanjian sewa menyewa pada tahun 1747 oleh Sultan Banjarmasin dengan POC Belanda. Kemudian di atas Pulau Tatas ini didirikan perkantoran atau loji. Dalam bahasa Belanda, artinya kawasan dagang sekaligus sebagai tempat atau wadah atau gudang penumpukan barang-barang komoditas yang mereka beli, terutama dari pedagang-pedagang Banjar maupun pedagang-pedagang bangsa lain yang berniaga di sekitaran Bandar Tatas. Kepemilikan kawasan ini cukup beralih-alih, yang dari awalnya adalah milik kerajaan Banjar, kemudian menjadi kantor dagang milik POC, kemudian menjadi benteng pada tahun 1756 antara Sultan Banjarmasin dengan John Andreas Paravinci. Kepemilikan wilayah ini beralih lagi ke Inggris dan Sultan Banjar mengizinkan Inggris untuk membangun sebuah benteng bernama Port Tatas atau Benteng Tatas. Pada perkembangan berikutnya, beralih ke pemilikan lagi pada 1786 sampai dengan 1787 karena Sultan Banjar menyerahkan kedaulatan kekuasaannya kepada POC. Wilayah Banjarmasin saat itu adalah kekuasaan POC. Dalam hal ini, Tatas sekaligus berfungsi sebagai pusat kota. Pada wilayah Tatas itu dibangun wadah pemukiman orang-orang Belanda, baik itu kanal, rumah sakit, alun-alun, dan gudang. Berikutnya pada tahun 1876 diputuskan untuk menggantikan benteng Tatas lama dengan gedung baru di situs yang sama. Benteng ini
dari di dirombak ulang oleh Gubernur Jenderal William Roseboom pada tahun Desember pada 1901. Kemudian pada tahun 1942 sebelum tentara Jepang memasuki Banjarmasin, kawasan ini dibumi hanguskan. Pada 8 Februari 1942 di malam hari, kota Banjarmasin ini Pasar Sudi Mampir dan Pasar Lima dirusak dan dibakar. Potatas yang biasanya dipergunakan untuk menyimpan karet dan beras untuk tentara dibakar habis. Kawasan ini dibakar habis oleh tentara yang bernama AFC. AFC sendiri singkatan dari Algemeen Vernielingskorps, adalah perusak yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menghancurkan fasilitas-fasilitas Belanda agar tidak digunakan oleh tentara Jepang. Jadi tugas utama dari AFC adalah melakukan pembumi hangusan saat Belanda menyerah kepada Jepang. Itulah mengapa tempat ini benar-benar tidak nampak satupun peninggalan Belanda yang masih tersisa, dan bahkan sangat disayangkan, bahkan situs-situs sisa kerajaan Banjar pun benar-benar sudah tidak ada yang tersisa, dan hanya tersisa satu masjid, yaitu Masjid Sultan Suryansah yang ada di Jalan Pangeran, dan hanya situs itulah satu-satunya yang menjadi bukti bahwa kerajaan Banjar pernah berdiri di tanah Kalimantan ini.